Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk video kali ini kita akan membuat pembahasan tentang full uji kompetensi atau latihan soal tentang modus, data tunggal, dan berkelompok. Sebelumnya sudah kami buatkan pembahasan materi tentang modus itu sendiri. Yang belum menyaksikan silakan saksikan terlebih dahulu. Linknya sudah kami sediakan di deskripsi. Untuk video kali ini kita akan membahas khusus tentang latihan soal sebanyak 10 soal nomor 1-10. Bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Oke, untuk latihan yang pertama nomor 1, seorang siswa memperoleh nilai sebagai berikut. 6, kita bacanya ke bawah ya. 6, 7,5. 6, 5, 7, 8, 6, 5, 5, 7,5, dan 8. Modus data di atas adalah, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Maka kita akan menuliskan banyaknya frekuensi di sebelahnya. 5 itu berapa kali teman-teman? Kita cek ya. 3 kali. Kita cek juga untuk yang 6. 6 berapa kali? 1, 2, 3, 4. Di sini 4 kali. 6,2 tidak ada, 0. 6,3 tidak ada, 0. 6,5 tidak ada, 0. Kemudian kalau kita ingin membuat yang lain, maka kita punya 7 di sini 1 kali. Yang ini teman-teman ya. Kemudian ada 7,5 2 kali. Kemudian ada 8 2 kali. Maka modusnya adalah terlihat di sini ya. Jawabannya adalah 6, yaitu B. Data yang paling sering muncul. Jadi cukup mudah. Ini untuk data tunggal. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Ini data berkelompok teman-teman. 99 sampai 101 frekuensinya 5. 102 sampai 104 frekuensinya 10. 105 sampai 107 14. 108 110 26. 111 sampai 113 8. Nilai modus pada tabel berikut adalah, atau tabel tersebut adalah, seperti biasa kita harus mencari kelas modus dengan frekuensi paling banyak ini ya. Paling banyak 26, maka kelas modusnya adalah ini. Ini kelas modusnya. Kelas modusnya adalah 108 sampai 110. Maka kita bisa menentukan TB-nya. TB-nya adalah 108 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 107,5. Kemudian kita bisa mencari D1. D1 itu selisih dengan frekuensi sebelumnya, ini D1. Maka kita tuliskan di sini 26 kurangi 14, 12. D2 itu frekuensi dengan setelahnya, ini D2. 26 kurangi 8, maka jawabannya adalah 18. Kemudian P itu panjang kelas. P adalah 108 sampai 110 itu ada berapa angka? 108, 109, dan 110. 3 angka ya, maka panjang kelasnya 3. Kemudian kita harus menuliskan rumusnya agar kita makin mantap, makin hafal. Rumusnya apa teman-teman? Modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Kita tinggal mensubstitusikannya. TB-nya adalah 107,5 yang ini. Ditambah D1-nya adalah 12 dibagi D1-nya berarti 12 kembali. D2-nya 18, panjang kelasnya 3. Kita operasikan yang sebelah sini dulu teman-teman ya, yang perkalian dulu. 107,5 kita tuliskan kembali, tambah 12, kita tulis dulu 12 tambah 18 adalah 30, bagi 3, maka ini bisa diperkecil, 30 adalah coret 10 ya, 12 bagi 10, maka 12 bagi 10 adalah 1,2, satuan dengan satuan teman-teman, 7 dengan 1, maka ini 108,7. Bisa dipahami ya. Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah A. Mudah ya. Jadi teman-teman tinggal menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Di sini tipsnya dulu. Langkah awal mencari kelas modus. Silahkan dibaca teman-teman tabelnya. Modus dari data pada tabel di atas adalah, langkah awal yang ini mencari kelas modus dengan melihat yang data yang sering muncul atau frekuensi yang terbanyak. Kita lihat frekuensinya mana yang paling banyak. Yang ini ya teman-teman ya. 24, maka kelas modusnya ini. Langkah awal selalu kita mencari kelas modus untuk yang modus ya. Maka kalau kelas modusnya sudah kita tentukan, TB dan yang lain-lain bisa kita tentukan. TB adalah 71 kurangi 0,5, yaitu batas bawah dari kelas modus dikurangi 0,5, maka 70,5. D1 itu selisih dengan sebelumnya,
Berarti 24 kurangi 14 yaitu 10. D2 selisih dengan setelahnya, 24 dikurangi 19 yaitu 5. Kemudian P panjang kelas adalah 71 sampai 80, itu adalah 10 angka, 10 berarti P-nya 10. Kita masukkan ke rumus, maka modus sama dengan TB-nya adalah 70,5 ditambah D1-nya itu 10 per 10 tambah D2-nya 5 dikali panjang kelasnya 10. Seperti itu. Maka sama dengan 70,5 ditambah, kita mengerjakan yang ini dulu, perkalian dulu, sambil kita menjumlahkan yang penyebutnya. Seperti ini teman-teman. Paham ya? Oke. Kemudian kita bagi. Kita coret. Ini perkecil, 2, 15 bagi 5 itu 3. Maka jawabannya adalah 70,5 ditambah dengan 20 dibagi 3. Berapa teman-teman? 20 bagi 3, 6,66666 ya. Ingat, pembulatan itu nanti di ujung, jangan di tengah-tengah yang ini, nanti di ujung. 70,5 itu kalau penjumlahan koma itu rata koma. Jadi ini 666 di sini. 666, maka ini 5 tambah 6, 66666, ini 5 tambah 6 itu 11, 1, maka di sini 77,1666666. Sedangkan di optionnya tidak ada, maka kita bulatkan teman-teman 77,2. Seperti itu ya. Yang ini jawabannya adalah C. Pembulatannya jangan di awal. Misalkan kita bulatkan di awal, ini sehingga 70,5 ditambah 6,7, sehingga jawabannya adalah 77,2. Oke, masih betul. Tapi ketika kita bulatkan misalnya seperti 70,5 ditambah 7, 6,66 kan dibulatkan 7 ya. Maka jawabannya 77,5. Ada juga di sini. Mana yang betul? Yang betul adalah yang dibulatkannya di akhir. Jadi ini salah. Paham ya teman-teman ya maksudnya ya. Jadi ketika di tengah itu ada koma berulang, jangan dibulatkan terlebih dahulu, dibulatkannya nanti di hasil akhir. Oke, teman-teman bisa dipahami. Lanjut nomor 4. Nah, ini kebalikannya, frekuensinya belum lengkap. Di sini ada P. Ini soal yang bagus, teman-teman. Diketahui kelas modus pada data berikut adalah 51 sampai 60. Di sini kelas modusnya itu sudah disampaikan, teman-teman. Kelas modusnya sudah disampaikan yaitu 51 sampai 60. Maka kita bisa menentukan yang lainnya, TB. Karena kelas modusnya 51 sampai 60, maka modusnya adalah kelas modusnya ini, maka TB-nya 51 kurangi 0,5 ya. Kan TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, maka 50,5. D1-nya kelas modusnya adalah 51 sampai 60. Ini kelas modusnya sudah ditentukan oleh soal. Maka D1 itu frekuensi ini dikurangi dengan sebelumnya. Maka 12 dikurangi P. Ya udah 12 kurangi P karena P-nya belum ada. D2 dengan setelahnya 12 kurangi 10, maka 2. Kemudian panjang kelasnya adalah 51 sampai 60 itu ada 10. Kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Karena modusnya sudah ada, kita ngerjakannya ke bawah teman-teman. Modusnya sudah ada, modusnya ini. Maka ini 56,5 sama dengan TB-nya adalah ini 50,5 kita sudah tentukan, ditambah D1-nya 12 kurangi P, tulis saja 12 kurangi P, kemudian dibagi D1-nya masih 12 kurangi P, ditambah dengan D2-nya adalah 2, dikali P-nya itu 10. Oke, maka kita harus mengoperasikan secara aljabar ya. Oke, di sini 56,5, yang 50 ini pindah ruas teman-teman, jadinya dikurangi ya, setuju ya. Dikurangi 50,5 sama dengan 12 kurangi P dibagi ini 2 tambah 2 boleh 14 min P dikali 10. Oke, kita ke sini teman-teman, nggak muat. Oke, kita ke sini. 56 yang ini 56,5 dikurangi 50,5, komanya habis ya, 55 habis, 56 kurang 50 aja 6 sama dengan ini dikali 10 boleh, kali atasnya aja kalau perkalian, maka 120 dikurangi 10P. Silakan langkahnya seperti apa, yang penting sesuai teman-teman. Boleh teman-teman 10-nya pindah ruas jadi bagi 6/10 boleh, dikali dulu juga boleh.
per 14 kurangi P. Kenapa nggak dikali 10? 10 itu kalau perkalian itu pecahan yang atasnya aja. Oke, kemudian yang ini pindah ruas. Tadinya bagi jadi kali, jadi 6 dalam kurung 14 kurangi P sama dengan 120 min 10P, seperti itu. 6 kali 14 berapa teman-teman? 6 kali 10 60, 6 kali 4 24, maka 84. Nah, ini kesalahan kita biasanya kalinya hanya depannya aja, padahal harus dikali yang belakangnya juga. Jadi ini P-nya jangan P, tapi 6P. Sama dengan 120 kurangi 10P. Kemudian, yang 10P kita pindah ruas ke sini ke depan, jadinya plus 10P. Min 6P kita stay di situ, diem. Terus 20 diem, 84 yang pindah. Jadinya dikurangi 84. Kemudian bisa dipahami ya. Ini 4P sama dengan 16 berarti 36, maka P sama dengan 36 bagi 4, maka P sama dengan 9. Oke, sip. Tipsnya adalah, jika diketahui modusnya, maka kita akan memulai rumus itu dari modus itu sendiri dan mengerjakannya sistematis ke bawah dengan memperhatikan operasi aljabar pindah ruas dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya jawabannya. Jadi untuk soal nomor 4 adalah A. Nomor 5, perhatikan histogram berikut. Modus dari data pada histogram tersebut adalah A 25,93, B 26,07, C 27,64, D 28,36, E 29,25. Oke, di sini terlihat histogram ada ukuran dan frekuensi. Di sini sebetulnya sama ya seperti tabel. 11 sampai 15 kelasnya, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45 itu ukurannya. Maka langkah yang pertama adalah kita sama mencari kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbanyak. Kalau untuk ukuran pada histogram itu terlihat pada batang yang paling tinggi, yang ini ya. Jadi kelas modusnya adalah apa teman-teman? Kelas modusnya adalah 26 sampai 30. Bisa dipahami ya. Di ini kita akan melihat di tabel atau di batang yang paling tinggi, yaitu 26,30. Kemudian kita akan menentukan TB-nya seperti biasa. TB-nya adalah 26 dikurangi 0,5. 0,5 dikurangi 0,5 yaitu 25,5. Kemudian D1-nya adalah kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya itu 16 dikurangi 13, ya ini 3. Kemudian D2-nya frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi di kelas setelahnya, ini D2. Maka D2 adalah 16 dikurangi 12 yaitu 4. Kemudian P adalah panjang kelas, 26 sampai 30 itu ada 5 panjang kelasnya. Maka kita bisa mensubstitusikannya kepada rumus, di mana modus adalah rumusnya TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. TB-nya adalah 25,5 ditambah D1-nya adalah 3 dibagi 3 ditambah D2-nya 4, panjang kelasnya adalah 5. Maka di sini 25,5 ditambah 3 kali 5 itu 15 per 7. Maka kita akan menghitung 15 bagi 7 teman-teman. Kita hitung manual ya, jangan gunakan kalkulator. 15 bagi 7 itu 2, 14, masih 1, minjem 0, berarti 1 di sini. 1 kali 7 7, 3, 30, di sini 4 yaitu 28, di sini 2, 20, 20 berarti 2, 14 dan seterusnya. Ini tidak ada ujungnya. Maka di sini 25,5 ditambah cukup 3 koma saja, ditambah 2,142. Ingat, jika koma itu penjumlahan adalah rata koma, teman-teman. Jadi komanya di sini ini 142 seperti itu, ini 2, maka kita jumlahkan 2, 4, 5 tambah 1 itu 6,72. Maka jawabannya adalah 27,642. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, jangan lupa bantu subscribe. Terima kasih. Oke, lanjut nomor 6. Jadi ini tidak perlu dihitung ternyata di PG-nya. Kita cari dulu kelas modusnya ini ya. Kelas modusnya ini. Data yang paling tinggi. Maka langsung saja kita masukin sambil diketahui, sambil masukin ke rumus saja ya.
Jadi tanpa harus menulis seperti soal-soal sebelumnya D1, D2, kita langsung aplikasikan ke rumus saja. TB-nya berarti yang ini 45,5 ditambah semuanya betul. Yang ini semuanya betul. Kemudian berarti ini salah teman-teman ya, karena rumusnya itu ditambah, berarti B dan D itu salah. Tersisa A, C, E. D1-nya berarti dengan sebelumnya 11 dengan 5 dikurangi itu 6 per 6 ditambah D1 tambah D1, D2-nya adalah 11 kurangi 9 yaitu 2 dikali P-nya itu 5. Maka jawabannya mana teman-teman? Dia tidak mau dikali dioperasikan, dia cukup sampai sini aja. Jawabannya adalah kita lihat ini 6 tambah 2 atau 2 tambah 6 sama aja. Oke, jawabannya adalah C ya. Sip. Untuk nomor 6 jawabannya C. Nomor 7, perhatikan histogram berikut modus dari data pada histogram di samping adalah seperti biasa kita mencari kelas modusnya. Yang ini kita tentukan berarti ini D1, berarti D1-nya adalah 7, D2 8. Kemudian karena ini langsung tepi bawah, maka ini jawabannya TB-nya yang ini. Oke, kita masukin ke rumus. Modusnya adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Berarti P-nya berapa teman-teman? 54 sampai 57,5 itu berarti anggap aja 5. Kelas modus itu caranya seperti ini. Untuk yang batas bawah yang ini kita tambah 0,5 jadi 55. Kemudian 57,5 kita kurangi 0,5. Untuk yang ini kita kurangi 0,5. Jadi batas bawah ditambah 0,5, batas atas dikurangi 0,5 untuk yang data histogram seperti ini. Berarti ini sampai 57. Jadi ini panjang kelasnya adalah 3, yaitu 55, 56, 57 seperti itu ya. Jadi bukan 4 tapi 3. Bisa dipahami teman-teman? Jadi kalau soal seperti ini, kalau kita rubah ke dalam bentuk tabel, itu kita harus batas bawahnya ditambah 0,5, misalkan yang ini, maka ini ditambah untuk yang ini ya, pertama, jadi 46, kita tambah, untuk yang ini kita kurangi, jadi 48. Untuk kelas yang ini, maka kirinya yang 48, ininya 51, maka 48 tambah jadi 49, kemudian ini 51, dan seterusnya, berarti 52 sampai 54, 55 sampai 57, kemudian 58 sampai 60, kemudian 61 sampai 63. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Berarti untuk kelas modusnya yang ini dan panjang kelasnya adalah 3. TB-nya 54,5 ditambah D1-nya 7 per 7 tambah D2-nya 8, panjang kelasnya adalah 3. Maka kita operasikan 54,5 ditambah 7 per 15 kali 3, coret 5, 7 bagi 5, berapa teman-teman? Silahkan hitung manual ya, jangan pakai kalkulator ya, biar teman-teman perhitungannya makin lancar, makin mantap. 7 bagi 5 itu adalah 5 bagi 5 aja 1, 2 bagi 5 itu 0,4. Maka di sini 1,4 saja. Jadi untuk modusnya adalah 55,9 seperti itu. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor 8 teman-teman. Perhatikan histogram berikut. Modus dari data yang disajikan dalam bentuk histogram tersebut adalah kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel caranya seperti apa teman-teman? Caranya kita harus melihat per batang masing-masing. Jangan lupa untuk yang batas bawah itu ditambah 0,5. Untuk yang batas atas itu dikurangi 0,5. Maka tabelnya seperti ini. Skor, di sini frekuensi. Untuk batang yang ini, maka batas bawahnya yang ini, batas atasnya yang ini. Jangan lupa ditambah dikurang. Maka yang ini 30 sampai 34. Kemudian batang yang kedua, maka batas bawahnya 34, batas atasnya 39 dan seterusnya gitu ya. Kiri kanan kiri kanan. Maka ini 35 kali ditambah, ini dikurang 39 dan seterusnya. Kita dapat ini 40 sampai 44, kemudian di sini ada 45 sampai 49 dan 50 sampai 54 dengan frekuensi 4, 5, 8, 12 dan 6. Maka kita bisa menentukan kelas modusnya yang ini ya. Adalah 44 sampai 49 dengan banyaknya frekuensi 12. Seperti itu. Kemudian
kita bisa menentukan TB-nya, maka TB-nya adalah 44,5. D1-nya itu selisih dengan sebelumnya, berarti 4. D2 dengan setelahnya, maka 12 kurangi 6, 6. Kemudian panjang kelasnya 45 sampai 49 adalah 5. Kita akan substitusi ke rumusnya, modus sama dengan TB ditambah, kita tulis dulu rumusnya, D2 tambah D1 atau D1 tambah D2 sama saja. D1 tambah D2 kali P. Kita substitusi, TB-nya 44,5 ditambah D1-nya 4 dibagi 4 tambah 6 dikali panjang kelasnya 5. Maka di sini 44,5 ditambah 4/10 dikali 5, kita coret ini 2, 4 bagi 2, 2. Maka 44 tambah 2 adalah 46,5. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau ada soal histogram, kita harus merubahnya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 9, nah, sama seperti tadi, kita harus merubah dalam bentuk tabel agar untuk mempermudah kita dalam menentukan tepi bawah, kelas modus, dan seterusnya. Kita bentuk tabel ini nilai. Jangan lupa batas bawah ditambah 0,5, batas atas dikurangi 0,5 untuk masing-masing batang. Jadi untuk soal yang pertama, batang yang pertama itu 13, maka ini batas bawahnya, ini batas atasnya, ditambah 0,5 dan dikurangi 0,5, maka di sini 30 sampai 34. Untuk yang 24, maka batas bawahnya 34 ditambah jadi 35, dikurangi sampai 39-nya dikurangi, maka 39. Ketika sudah terjadi dua kelas, maka kita tinggal lihat polanya, 30 ke 35 tambah 5 ya, maka ini 40 tambah 5, tambah 5 lagi teman-teman, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Stop ya mungkin ya, sampai batas atas yang ini. Lanjut, maka ini juga sama, tambah 5, maka ini 44, kemudian di sini 49, kemudian sini 54, kemudian di sini 59, dan diakhiri dengan 64. Frekuensinya sesuai batangnya ini 13, 24, 26, 28, 25, 18, dan 16. Seperti itu. Langkah pertama seperti biasa, kita menentukan kelas modusnya yang ini 45 sampai 49 dengan frekuensi paling banyak yaitu 28. Kemudian kita bisa menentukan TB. TB-nya adalah batas bawah kurangi 0,5 yaitu 44,5. Kemudian D1-nya dengan kelas sebelumnya dikurangi 28 kurangi 26 berarti 2. D2-nya adalah dengan kelas setelahnya 28 kurangi 25 berarti 3. Kemudian P-nya adalah panjang kelas 45 sampai 49 itu adalah 5. Berarti modusnya adalah kita biasakan nulis rumus agar kita semakin hafal. Seperti itu ya rumusnya teman-teman ya. TB-nya di sana adalah 44,5 ditambah D1-nya 2 per 2 tambah D2-nya 3 dikali panjang kelasnya 5. Ini 5 bagi 5 habis. 44,5 ditambah 2 maka 46,5. Jawabannya adalah B. Jadi begitulah cara menentukan modus pada histogram. Terima kasih. Nomor 10 terakhir. Histogram berikut menunjukkan nilai tes matematika di suatu kelas. Modus dari nilai tersebut adalah, oke, di sini berbeda teman-teman. Seperti nomor sebelumnya itu batas bawah yang ditentukan, kalau ini nilai tengahnya 5762 itu nilai tengah dari tiap batangnya. Maka kita juga sama harus merubah ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Caranya seperti ini. Ketika nilai tengahnya diketahui, kita cek 57 sampai 62 itu bedanya 5 teman-teman ya, 5 ya. Oke, maka 57 itu nilai tengah seperti ini. 57 nilai tengah tapi data 5, maka 57 itu data ketiga. Maka di sini 56, di sini 55, di sini 58, di sini 59 seperti itu. Jadi karena tadi bedanya 5, maka 57 itu adalah punya temennya ada 4 dan 57 ada di tengah. Maka di sini 55 kita tuliskan sampai 59. 62 juga sama, 62 itu ada di tengah. Berarti sebelahnya ada 60 sampai 64 seperti itu. Nah, ketika sudah ada dua kelas, seperti biasa tinggal kita lanjutkan. Ini bedanya 5, maka ini 65, 70, kemudian ini 75. Maka di sini adalah 69 tambah 5, 69 ya. Ini 74, mohon maaf. 74 dan di sini adalah 79. Frekuensinya ini 2, yang ini.
ini 4, ini 18, yang ini 14, dan ini 12 yang ini. Oke, maka di sini 2, 4, 18, 14, 12. Kita bisa menentukan kelas modusnya, berarti yang ini 65 sampai 69, ini kelasnya. Kelas modus yaitu 65 sampai 69, maka TB-nya adalah 64,5 dikurangi 0,5 ya, yang ini. D1-nya dengan kelas sebelumnya dikurangi 18 kurangi 14 yaitu berarti 14. Kemudian D2-nya 18 kurangi 14, 18 kurangi 4 yang tadi ya. Ini D1, D2-nya 18 kurangi 14 adalah 4. Kemudian panjang kelasnya adalah 5. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Maka modusnya adalah, di sini modusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya adalah 64,5 ditambah D1-nya adalah 14 dibagi 14 ditambah 4 dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. Oke, seperti itu. Kemudian kita operasikan, penyebutnya kita tambahkan 14 dibagi 18. Kita perkecil boleh. Kita bagi 2 di sini. 7/9. Maka didapatkan 64,5 ditambah 7 kali 5 35/9. 35 bagi 9 berapa teman-teman? Silahkan dihitung menggunakan cara seperti biasa. 35 bagi 9 bareng-bareng teman-teman. Berarti berapa ini? 3 ya. 3, 27, tersisa 8, minjem 0, 3, berarti 3,80 bagi 9 itu 8 gitu ya. 72 masih 8 lagi. 72 berarti 80 lagi. Maka di sini 8 dan seterusnya. Di sini 3,88. Betul ya? 3527 8, 80 itu 8, 72, 8. Oke, betul. Maka kita jumlahkan rata koma teman-teman. Maka 8 belakang. 5 tambah 8 itu 3. Kemudian lebih 1. Maka 5 tambah 3 itu 8. 68,38. Tapi nggak ada. Berarti seperti biasa kita buatkan di akhir 68,4. Jawabannya adalah D. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami latihan soal dari bab statistika ukuran pemusatan data untuk edisi modus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Bagi yang belum paham, silahkan saksikan video ini berulang kali. Dan jika ada teman-teman punya pertanyaan tentang matematika, bisa ketik di kolom komentar atau kirim email ke alamat email kami yang sudah kami sediakan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.